Bertugas di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan saya baru dari tahun 2013. Sebelumnya di Puskesmas dari tahun 2000 sampai 2013. Jadi senior saya Bu Susi itu sama-sama memegang program TB. Saya pegang program TB, pegang program Puskesmas di Puskesmas. Kebetulan dikasih kesempatan tukar program sehingga saya bisa pindah. Sulit sekali kan nyari pengganti program TB ya Bu Susi ya. Ada yang mau memegang program TB. Syukur ada teman yang bantu, saya bisa pindah ke dinas. Sampai saya ke dinas, senior saya keluar dari Dinas Kesehatan. Pak Ade Masani. Beliau keluar dari dinas, saya masuk, saya gantikan tempat duduknya Pak Masani. Megang program Puskesmas lagi di Dinas Kesehatan. Sebelumnya beliau yang megang program Puskesmas. Baik, demikian tadi pertemuan perkenalan dari Tiang. Silakan kalau ada yang mau komunikasi lewat WA silakan. Ada yang mengantuk? Sudah selesai snack? Ngantuk ya? Jamnya soalnya ya, jam siang. Iya, go! Go! Kita mau ke Muro. Hijau bersemi? Yes! Luar biasa. Merah berani, semangat! Ya, kita kasih pandu luar biasa untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Integrasi Perkesmas dengan PSPK dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat laporan. Bapak Ibu sudah buat laporan setiap bulannya? Udah. Sudah. Kalau beleleng sudah? Udah. Kalau beleleng kita dari 20 baru 18. Pak Sengkara saya yakin habis pelatihan ini jadi 19. Karena satunya baru ada program. Siap Pak ya? Mantap. Pokok bahasanya pengertian tentang penyerahan laporan dan alurnya dan kartu askep kita bedah satu persatu. Ini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Mas Rumalita ya tentang askep. Nanti kita akan sama Mas Yuyun. Nanti kita akan bicara sedikit lagi. Kemudian tentang register, dua yang saya sampaikan tadi, dan laporan. Laporan itu ada laporan bulanan dan laporan evaluasi. Ini laporan evaluasi ini laporan sekali setahun. Kita mendapatkan waktu hari pelaksana pembangunan kesehatan di Puskesmas di wilayah kecamatan yang mendapatkan tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melaksanakan UKM dan UKP memiliki kewajiban sesuai dengan Permenkes tentang Sistem Informasi Puskesmas memiliki kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi kita lihat kata-kata kuncinya saja. Kalau pencatatan itu adalah pendokumentasian. Jadi benar yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ada asuhan keperawatan, ada kartu. Itu adalah cara mendokumentasikan hasil pengamatan, pengukuran, perhitungan pada setiap langkah upaya kesehatan. Kemudian pelaporan. Apa itu pelaporan? Berarti tadi setelah kita lakukan pendokumentasian hasil dari kegiatan kita lakukan pelaporan. Kita laporkan hasil kegiatan itu tentunya dengan data yang sudah diolah. Jadi bukan data mentah. Jadi kita akan bahas bagaimana mengolah data yang sudah kita dapatkan sampai akhirnya menjadi laporan bulanan dan laporan populasi kegiatan. Silakan, sepertinya ini keluar ya, batu pretest ya. Nanti podcast pasti keluar nih, bisa dicatat. PMK 31/2019 tentang
Sip. Jadi inilah dasarnya kita kenapa kita sebagai perawat harus melakukan pencatatan dan pelaporan. Alurnya bagaimana? Itu tadi satu, tugas kita selesai satu, pengertian. Sebelum saya mulai, untuk melanjutkan ini, saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau introduksi di tengah, mau sharing pengalaman, ada yang mau diklarifikasi, silahkan angkat tangan. Ya. Jadi semua aspek individu yang datang ke puskesmas, yang di puskling, apa lagi ada yang di puskesmas? Puskesmas dalam gedung, luar gedungnya puskling saja ya. Posbindu. Nah, semua itu dalam gedung dan luar gedung yang kita lakukan aspek individu harus kita dokumentasikan berupa asuhan keperawatan. Kemudian keluarga rawan diprioritaskan kepada keluarga rawan, dan kelompok juga sama, kelompok rawan, masyarakat juga yang memiliki masalah kesehatan. Setelah asuhan keperawatan ini ujuk-ujuk laporan bulanan. Silakan Bapak Ibu ingat di puskesmas apakah selama ini ujuk-ujuk ada laporan bulanan atau berproses dari sini. Sekarang Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, sudah tahu alurnya dari mana. Kalau ada akreditasi, pasti dilihat data ini datangnya dari mana. Kalau kita bagus penjelasannya, bisa kita lihat di register, bisa kita lihat di kartu asuhan keperawatan. Sudah selesai? Ibu sudah normalita. Kartu status, nah ini. Ada kata-kata berulang. Kartu status adalah instrumen yang digunakan secara berulang. Kata kuncinya adalah berulang. Jadi kalau kartu bisa dipakai berulang. Bedanya apa dengan formulir? Kalau formulir hanya dipakai sekali. Ya. Di sini saya jelaskan kalau kartu itu berulang. Kartu keperawatan itu, kartu asuhan keperawatan bagian dari kartu status di puskesmas. Nanti di puskesmas ada kartu status medis yang ditulis oleh teman-teman dokter, kemudian kartu askep yang ditulis oleh kita sebagai perawat. Jadi itu dipakai berulang. Kunjungan berikutnya kita akan lihat lagi kartu status sebelumnya. Sekali yang bisa kita. Nah, kartu status memuat apa saja? Identitas puskesmas, ini nama puskesmas dan kode, nanti ada contohnya. Kemudian identitas sasaran, namanya, umur, kemudian kegiatan, hasil kegiatan, bagaimana asuhan keperawatan itu dilaksanakan, sampai dengan swabnya. Kemudian identitas, jangan lupa ada identitas siapa yang melaksanakan swab. Yang sudah memakai ini di puskesmas? Belum? Sama sekali belum ada. Kalau Denpasar masih pakai yang digital ya, kayak komputer ya, sistem komputer ya, tinggal tulis saja di komputer aja ya. Denpasar memang selengkap semuanya. Kalau sesuai dengan acuan dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan ke kami dulu yang akan menjadi draft Permenkes, inilah contoh. Tapi ini bisa dikembangkan. Ini hanya model. Tapi saya pikir ini sudah melengkapi semua kebutuhan kita di puskesmas di dalam membuat dikelompokkan menjadi data objektif dan data subjektif. Tidak usah kita buat panjang lebar, tapi cukup kita tulis DO-nya apa, DS-nya apa. Yang senjang saja yang bermasalah, termasuk nanti kan hasil pemeriksaan penunjang, silahkan masukkan di DO-nya. Sehingga nanti DO dan DS itu memang benar-benar mewakili data yang ada pada pasien. Sehingga tidak menulis terlalu banyak. DS, DO cukup. Selanjutnya diagnosis keperawatan. Silahkan Bapak Ibu, kemarin saya dengar waktu Zoom SDKI belum ya. Silahkan Bapak Ibu browsing. Silahkan Bapak Ibu cek di YouTube. Banyak sekali kalau misalnya termasuk kalau angkatan saya yang 2015 nurse-nya itu masih belum. 2016, 17, 18 itu sudah DKI. Silakan yang
belum terpapar, silakan cari di YouTube. Di YouTube banyak sekali, termasuk cara menggunakan, bagaimana cara menggunakan diagnosa keperawatan itu, SDKI, kemudian standar luarannya bagaimana, standar intervensinya seperti apa, semua ada di YouTube. Silakan cari di YouTube. Itu diagnosa keperawatan. Jadi diagnosanya jangan mengarang-mengarang. Kalau kita dulu, kalau zaman saya SPK itu masih ngarang. Udah identitas puskesmas, kemudian identitas keluarganya, nomor ponsel kepala keluarga. Kalau tidak memiliki ponsel, kalau desa mungkin silakan penanggung jawabnya atau caregivernya boleh. Dan masalah kesehatan, di sini keluarga dengan apa masalah kesehatannya? Apakah keluarga dengan umil resti, dengan misalnya bayi baru lahir resti, atau dengan stunting, atau dengan yang lain, silakan. Diagnosa juga tidak apa-apa. Kemudian alamat saya kira jelas. Kemudian kolom-kolomnya ini, tanggal saya kira jelas, data pengkajian sama seperti tadi, DSDO. Kalau kita buat naskah keluarga yang benar itu bikin genogram, bikin data tugas keluarga, fungsi keluarga, habis waktunya. Sama seperti tadi, DSDO, cari yang senyap saja, cari yang bermasalah saja. Cukup itu dimasukkan di DSDO. Kemudian diagnosa keperawatannya sama, diagnosa keperawatannya pilih di SDKI, diagnosa keperawatan keluarga. Jadi di sana ada yang mana saja masuk diagnosa keperawatan keluarga. Dan intervensi implementasi swab. Di sini yang berbeda dengan individu. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mungkin sudah pernah membuat? Yang beda mungkin di swab keluarga. Kalau di swab keluarga, A-nya ini bukan teratasi sebagian, tetapi swabnya A-nya ini adalah tingkat kemandirian. Ya, itu bedanya ya. Jadi kalau swab di keluarga itu tingkat kemandirian. Juga saya kira jelas. Kemudian di masyarakat tidak begitu berbeda. Semuanya saya kira kalau matanya hampir sama, bawahnya juga. Di sini asesmennya juga sama, tingkat kemandirian kelompok masyarakat. Nanti kita akan bahas sepintas tingkat kemandiriannya di Bapak Ibu. Walaupun kemarin sudah pernah membaca, siapa tahu lupa, nanti akan kita sampaikan. Ini ada quote, apabila kartu asuhan perawatan tidak mencukupi, bisa ditambahkan. Seperti tadi, karena kita dibuat di ASKAP itu hanya DSDO, tapi kalau Bapak Ibu merasa tidak cukup, memerlukan formulir tambahan, formulir yang ditambahkan, misalnya formulir pengkajian, silakan ditambahkan. Kalau di dalamnya kumpulan terus kali rekapan ya. Jadi register itu kata kuncinya rekapan. Kalau register pasti ada rekapan. Kata kuncinya rekapitulasi dari identitas hasil kegiatan baik dari kartu maupun formulir. Register isinya apa saja? Ada identitas puskesmas, identitas sasaran, kegiatan dan hasil kegiatan, dan identitas. Siapa yang sudah punya? Sudah Bu? Sudah? Ada yang belum? Sebagian besar belum? Belum. Pengalaman saya kemarin berkunjung ke puskesmas. Kami di Buleleng setiap bulan itu mengunjungi 2 puskesmas. Jadi dinas kesehatan itu saya memegang penanggung jawab program puskesmas. Jadi 2 puskesmas yang saya kunjungi. Bulan kemarin kita bertemu ya, Bu Susi. Kemarin kita mengunjungi Bu Susi. Tidak mencetak ya. Sekarang puskesmas yang saya kunjungi semua dalam proses mencetak. Karena kebetulan dana BOK kan masih ada di pencetakan, sehingga sekarang semuanya dalam proses mencetak register. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan usulan, yang belum punya di puskesmas bisa mengajukan usulan untuk melakukan pencetakan register. Karena register mutlak harus ada. Register bayar puskesmas. Jadi jangan bingung melihat slide ini. Karena saya tujuannya agak hemat di slide, sehingga ini ada 3 register. Jadi ini sebenarnya terpisah ya. Register individu 1 buku, register aset keluarga 1,
register masyarakat 1. Kalau jadikan 1 begini, nah mungkin kita bisa tuliskan. Sudah tertutup lagi dengan keluarga ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang belum mencetak, yang belum punya, silakan diusulkan untuk dilakukan pencetakan minimal lah askap individu dan keluarga dulu. Kira-kira apa pengertian TLP Bapak Ibu? Tuh. Jadi saya yakin untuk di kelompok angkatan 1 2023 ini tidak ada yang isi nomor telepon lagi. Karena nanti kita praktek. Kemudian di kartu asuransi keperawatan keluarga, nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, alamat, masalah kesehatan, diagnosis keperawatan. Ini KM-nya ini, keluarga mandirinya ini dicentang pada rumput. Ya, nanti ini dicentang kalau KM1, di KM1-nya dicentang. Begitu juga kalau yang lainnya. Lepas bina. Kemudian kalau lepas bina, yang mana saja lepas bina Bapak Ibu? Biasa keluarga mungkin dibahas. KM4 lagi, KM3 lagi. Pindah domisili, meninggal. Ya, ada 4 katanya ya. Meninggal, pindah domisili, KM3, KM4. Silakan lepas bina. Kalau menurut Bapak Ibu KM3 ini ya. Kalau menurut Bapak Ibu sudah bisa lepas bina, silakan lepas bina KM3. Tapi kalau belum, silakan lanjutkan kejar KM4. Kemudian di kelompok masyarakat, nama, masalah kesehatan, diagnosis keperawatannya KM1 dan KM4 sama. Ini tidak ada lepas binanya kalau kelompok. Nah ini sedikit, kalau ada yang lupa-lupa, ini di waktu kuliah pasti sudah dibahas. Kalau sampai menerima perawat dan menerima pelayanan saja baru KM1. Kalau sudah sampai mampu melakukan tindakan sederhana baru KM2. Sudah melakukan preventif sudah KM3. Atau sudah promotif dia sudah ke KM1. Kalau masyarakat sedikit berbeda. Sampai mengenal masalah saja dia sudah KM1. Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai rencana sudah KM2. Kemudian mempertahankan keberlanjutan kegiatan itu bisa berlanjut, itu sudah KM3. Dan mengembangkan kegiatan inovasi sampai ke KM4. Register integrasi dengan PISPK. Jadi kita sebagai perawat di puskesmas tentunya tidak memegang program puskesmas saja, betul? Bapak Ibu memegang program yang dievaluasi dalam PISPK yang masuk dalam 12 kategori PISPK itu pasti ada ya, terutama kalau kita perawat biasanya di penyakit menular ya, di HIV, di TB, itu biasanya. Nanti kita akan perkenalkan formulir integrasi puskesmas dengan PISPK. Kalau kita memegang program PISPK, kita memegang program terkait, kita bisa membuat ini. Registernya, isinya, puskesmas, kode, bulan, tahun, desa, jumlah keluarganya berapa, kemudian yang sudah intervensi awal berapa, yang sudah dilakukan intervensi lanjut berapa, kemudian apakah sudah sehat, prasehat atau tidak sehat. Tidak sehat kalau IKS-nya berapa Bapak Ibu? Di bawah 0, kalau prasehat sampai 0,8 itu sehat di atas 0,8. Jadi silakan nanti dikategorikan apakah dalam kategori tidak sehat atau malah sudah sehat. Ada jumlah keluarga binaan mendapat asuhan keperawatan, berapa yang mendapat asuhan keperawatan, kemudian KM1 sampai KM4 berapa dia, kemudian yang lepas bina. Ini kadang-kadang ada yang nyeleneh Bapak Ibu. Ada yang jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan ini lebih kecil dari jumlahnya ini. Padahal itu tidak mungkin ya. Kalau sudah kita bisa kategorikan dia KM1 sampai KM4 ataupun lepas bina, pasti sudah mendapat asuhan keperawatan. Jadi sebenarnya poin B dan F ini dijumlahkan, poin B sampai D
B sampai E terutama, kalau ini dijumlahkan hasilnya akan A. Kecuali lepas bina. Kalau lepas bina, dia akan nyari lepas bina itu akan sama jumlahnya dengan ini. Dengan D dan E, KM3 dan KM4. Jadi silahkan Bapak Ibu sebelum mengirim laporan ke Dinas Kesehatan, dilihat dulu. Dijumlahkanlah dulu, ya tidak ketawa nanti senyum-senyum yang mereka di Dinas Kesehatan. Nah apa-apa sih, paling senyum-senyum saja yang direkam. Kemudian sasaran kelompok isinya jumlah kelompok yang mendapatkan asuhan keperawatan sama kategori kemandiriannya. Kemudian sasaran desa kelurahan ini yang hasil integrasi kita dengan PSPK. Kalau kita membuat register PSPK, di sini dia dipakai laporannya. Jumlah desa kelurahan yang sudah mendapat asuhan keperawatan. Ini yang mendapat asuhan keperawatan ini maksudnya yang Bapak Ibu buatkan askep. Jadi kalau Bapak Ibu memang belum membuatkan askep kelompok atau askep masyarakat, ini nol saja. Walaupun Bapak Ibu berkunjung ke sana, kalau Bapak Ibu tidak buat askep sama dengan belum. Yang sudah dibuatkan askep ini baru diisi. Kalau teknik saya dulu waktu megang program Puskesmas, Perkesmas di Puskesmas, saya pakai yang punyanya mahasiswa praktek. Jadi kita pemegang program Perkesmas kerjasama dengan mahasiswa praktek yang membuat asuhan perawatan komunitas. Karena mereka membuat asuhan perawatan komunitas, kita ikut di sana. Jadi kita bisa melakukan asuhan perawatan masyarakat. Kalau sendiri saya pikir sulit ya untuk melakukan itu. Kemudian yang sudah total komplit, PSPK silakan dicantumkan juga. Terbaca ya? Bilang yang penjelasan inisial. Yang dari sini ya? Dari sasaran ini itu udah paham. Sasaran itu ada. Nah, keluarga. Yang A, jumlah keluarga binaan yang mendapat asuhan keperawatan. Berarti jumlah asuhan keluarga yang memang dibuatkan askep, yang dibuatkan formulir askep keluarga itu. Kemudian yang sudah KM1 berapa? Kemudian KM2 berapa? KM3 berapa? KM4 berapa? Dan yang lepas bina berapa? Yang KM1, 2, 3, 4 ini kalau dijumlahkan menjadi A dia. Kalau KM3 dan KM4 dijumlahkan menjadi F dia. Ya. Nah, kalau kelompok jumlah asuhan keperawatan kelompok yang mendapat asuhan keperawatan berapa? Misalnya ada berapa kelompok posyandu, kelompok bumil yang mau dilakukan asuhan keperawatan kelompok posyandu. Dibuatkan askep juga, sama dengan formulir askep tadi itu. Dibuatkan formulir askep juga dengan yang sederhana DSDU tadi itu dengan formulir itu, dan juga dilihat kemandiriannya sudah kemandirian berapa. Nanti di saat praktek Bapak Ibu mengisi register dulu. Dari register itu Bapak Ibu ketik menjadi laporan bulanan. Nanti dikasih kasus Bapak Ibu untuk memasukkan ke register. Nanti kita akan banyak menggodok di memasukkan di register. Karena itu kuncinya. Kalau sudah benar memasukkan register, ini tinggal comot-comot saja di register. Karena di register tadi. Nah, di register tadi udah ada berapa yang KM1, berapa yang KM2, berapa KM3, berapa yang lepas bina sudah ada di register sebenarnya. Kita tinggal comot di register, tapi syaratnya registernya harus benar. Ya. Tadi kan yang dijelaskan kalau misalnya keluarga A, terus pas pertama kali kita kunjungan itu kemandiriannya 2, itu dicetak atau tanggal? Ibu 1 bulan mengunjungi berapa? 1 bulan Sekali ya, karena kita 4 bulan dalam 4 kali dalam setahun ya. Jadi di saat kita mengunjungi keluarga itu, kembali ke sini. Jadi di saat kita mengunjungi keluarga, kita kan buatkan askep ini. Misalnya kita berkunjung tanggal sekarang, tanggal 29 Mei. Kita tulis 29 Mei di sini. Videonya seperti apa? Muncullah di sini menjadi KM2 misalnya ya. KM2 sehingga nanti akhir bulan besok misalnya kalau sudah tutup artinya 25 ya.
Sudah tutup laporan itu, nanti kalau misalnya sekarang 29, nanti kan masuk laporan bulan Juni ya. Masuk laporan bulan Juni, tinggal nanti ini ibu masukkan ke register, direkap di register, ini akan masuk di KM. Isinya, kesulitannya di mana, di latihan-latihan, karena nanti ada kasusnya sudah disiapkan. Sebelum kita makan siang, ada yang mau diklarifikasi? Atau nanti pas diskusi? Nanti. Siap-siap. Tolong ya. Kacang kliwon ya nih Pak. Mana taruh? Hai. Kadang mana kadang di belakang ada. Selesai. Pak De. Halo. Oke, mari kita gambreng ya. Semuanya. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Om pimpang alayung gamreng. Ya, tapi Om pimpang alayung gamreng. ya gini.
Payung Gambreng. Tapi Pak dapat medali. Deal dulu, deal. Dia dulu. Oke, kita doakan bersama. Amin. Oke, kita sambut kelompok merah. Siapa yang presentasi? Bijay, kelompok biru. Kami dari Bijay, kelompok biru akan mencoba membawakan atau menyajikan materi penugasan membuat registrasi pelayanan puskesmas baik individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin membagi tugas dulu. Saya Ida Bagus Parwatu sebagai moderator, sedangkan Bu Luh hari ini sebagai penyaji, operator Bapak Yuda, notulen Ibu Buturia, dokumentasi Bu Juli Windiawati, Salah, saya dokumentasi. umum observer Marini. Untuk mempercepat waktu untuk Bu Luh hari ini, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kasus yang saya temukan dan kelompok saya. Di sini saya berperan sebagai nurse Sakti, sebagai koordinator Perkesmas. Registrasi pelayanan Perkesmas, di mana pada Puskesmas Sehat dengan kode yang seperti tertera di depan, bulan Juli tahun 2021. Pada asuhan keperawatan individu pada tanggal 9 Juli 2021 dengan Tuan Bayu dengan nomor NIP dan kakak seperti yang tertera di atas, alamat Jalan Raya nomor 17 Desa Anyelir dengan tanggal lahir 22 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa TB dan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Dari hasil asuhan keperawatan didapat yaitu masalah belum teratasi. Dengan tindak lanjut perawatan sangat diperlukan dan dilakukan kunjungan rumah dan aspek keluarga. Yang kedua yaitu adalah tanggal 18 sampai 20 Juli 2021 dengan Tuan Adi dengan nomor NIP dan kakak sebagai tertera di depan. Alamatnya Jalan Indah nomor 1 Desa Kenangan dengan tanggal lahir 15 Juli 1981 dengan jenis kelamin laki-laki, di mana diagnosa medis yaitu asma bronkial dan diagnosa perawatan pola napas tidak efektif dengan hasil asuhan perawatan yaitu masalah sudah teratasi dengan tindak lanjut perawatan tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu adalah tanggal 24 sampai 25 Juli 2021 dengan Nyonya Rina dengan NIP dan nomor kakak sebagai yang tertera di depan dengan alamat Jalan Mekar nomor 5 Desa Mawar, tanggal lahir 11 Januari 1997 dengan jenis kelamin perempuan. Ditemukan diagnosa medis yaitu dermatitis kontak alergi dengan diagnosa perawatan yaitu gangguan integritas kulit dengan hasil asuhan perawatan yaitu masalah teratasi sebagian dan tindak lanjut ke perawatan itu perawatan tidak diperlukan. Untuk asuhan keperawatan keluarga yaitu tanggal 3 bulan Juli 2021 dengan keluarga Tuan Amir dengan nomor NIK seperti tertera di depan, alamat Jalan Sawo 2 nomor 1 Desa Mawar. Masalah keluarga yaitu keluarga dengan penderita TB. Diagnosa perawatan itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan hasil asuhan perawatan itu pada KM1. Yang kedua, tanggal 14 Juli 2021 dengan keluarga Tuan Riko dengan nomor kakak seperti tertera di depan dengan alamat Jalan Damai nomor 4 Desa Anyelir dengan keluarga penderita pasca stroke. Ditemukan diagnosa keperawatan yaitu ketidakmampuan coping keluarga merawat anggota keluarga dengan pasca stroke dengan hasil intervensi yaitu KM4
keluarga dinyatakan lepas bina. Yang ketiga, asuhan keperawatan kelompok atau masyarakat yang Terima kasih untuk penyaji. Dari kelompok biru, penugasan telah disajikan oleh teman kami. Dan untuk itu, kalau ada pertanyaan atau masukan, kritik, saran pada apa yang telah kami sampaikan, dipersilakan dari kelompok lain. Mari kita berikan pandu luar biasa. Tadi itu yang register askepnya untuk TLP-nya tindak lanjut perawatan itu kalau kami sih dicentang aja, nggak usah ditulis lengkap kayak gitu. Misalnya kalau masih dia perlu perawatan lebih lanjut, centang. Kalau tidak perlu, straight gitu aja. Centang saja, tidak seperti itu diisi kode 1, 2, atau 3. 12. TLP-nya itu cukup dicentang saja. Bagaimana dari penyaji atau teman-teman yang lain? Diterima. Bisa diterima atau ada sanggahan? Satu detik. Bisa menjadi satu persepsi nanti ya. Begitu, ada pertanyaan lagi? Ya. Notulen bisa disimpulkan? Terima kasih untuk penyajian dari kelompok kami, sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih saran dari kelompok merah. Nanti Pak Fasilitator yang akan menanggapi untuk yang lebih jelasnya. Terima kasih. Oke, karena tugas kami dari kelompok biru sudah selesai. Udah. Maaf, tidak ada observer soalnya. Tidak ada observer. Terima kasih atas waktunya. Dari hasil pengamatan yang sebagai observer, Niki untuk penyajian materinya sudah bagus dan singkat. Untuk masukan dari kelompok merah sudah kami terima. Terima kasih. Ya, demikian hasil pengamatan dari Tian. Bijay, jaya, jaya, jaya. Kita mengacu dalam pengisian ini, nanti silakan Bapak Ibu baca di modul. Sebenarnya semua ada di modul, diisi seperti apa, ada definisi operasionalnya. Nanti halaman 49 ke bawah itu definisi operasional dari pengisian register. Betul apa yang sudah disampaikan tadi dari kelompok merah. Jadi kita akan akhiri hari ini ya dengan doa. Jangan kemana-mana. Oh, air panas. Air panas. Kalau mau ajakin aku ini bentuk